dalil yakni al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Yakni hadis tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat nggih. Jadi kemarin itu ya dawe Rasulullah SAW yakni al-ahdu nggih. Alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara, yang kita jelaskan kemarin, kita ulang sedikit ya, karena ini penting sekali sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang ya. Karena efeknya itu besar nggih. Yani ketika kita mengkafirkan orang-orang yang tidak sholat secara mutlak itu efeknya besar. Yang pertama tidak bisa saling mewarisi. Ya, efek mengkafirkan orang ya. Yani ketika orang itu Islam KTP misalnya, wong wis syahadat Islam KTP terus gak sholat terus cap kafir. Ya, secara mutlak ya, tanpa ada perincian, maka itu efeknya besar ya. Di antaranya apa? Tidak bisa saling mewarisi. Yang kedua, tidak boleh disolati karena dia orang kafir. Ya teman-teman, nggak boleh disolati. Dan yang ketiga, tidak boleh dimakamkan di makam kaum muslimin karena dia kafir. Itu efeknya ya. Pokoknya ngerwong gak sholat Islam KTP kafir. Misalnya itu bahaya ya, efeknya besar ya. Apakah benar sesuai dalil ini atau ada pemalingnya, kan seperti itu kemarin ya. Apakah semua orang yang meninggalkan sholat pasti kafir? Nah, itulah yang nanti yang kemarin kita bahas dan ini tak ringkas ya. Nah, bahwasanya ulama berbeda pendapat ya. Memang ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Ada yang mengatakan kafir ketika mengingkari syariat sholat ya. Tanpa mengingkari syariat sholat juga kafir sebenarnya. Misalnya mengingkari syariat-syariat yang lain, mengingkari puasa, mengingkari zakat, itu kafir kan? Mengingkari syariat Islam, mengingkari salah satu saja syariat Islam secara terang-terangan ya, tanpa ada subhat ya, maka dia kafir gitu. Jadi ono wong mengingkari tentang wajib puasa Ramadan, kafir sama. Ya. Mulane mereka yang mengatakan bersikuh mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara umum kafir secara mutlak, mereka mengatakan seperti itu. Kalau alasannya itu apa? Kalau alasannya itu mengingkari sholatnya itu kafir karena mengingkari sholat, mengingkari syariat satupun selain sholat juga kafir kan, seperti itu sudah maklum gitu. Namun tidak gitu, karena hadis yang banyak yang bertentangan, karena ada hadis bahwa orang yang meninggal tidak membawa sholat sama sekali, tidak sholat 5 waktu sama sekali, masih ada harapan masuk surga. Ono hadisi. Padahal ning kene jarene apa? Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Nggih. Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang musyrik adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Duh, sabdanya Nabi bertentangan dengan sabdanya Nabi. Kan ngonton masalahnya. Dan padahal hadis itu tidak boleh bertentangan dan tidak mungkin bertentangan. Hadis dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan. Makanya engko ana jenenge metodene iku apa? Nasah mansuh misalnya, gitu. Nek ketok bertentangan biasanya ana nasah mansuh, atau yang kedua apa itu? Napa? Jamak, gitu. Dijamak, dikumpulno, dipahami dari siji, semua diterima. Bila bisa dijamak. Dan sebenarnya mayoritas bisa dijamak. Kenapa ono sing gak iso dijamak? Karena belum bisa menjamak, gak iso, akal rong tok. Ketika akal tok sebenarnya bisa dijamak. Ketika hadis dengan hadis berbeda itu kan. Terus yang ketiga solusi ini tarjih, sebagaimana Muhammadiyah itu majelis tarjih, ditarjih mana yang lebih kuat. Lihat metode tarjih ini, ketika dia mentarjih tidak membid'ahkan yang marjuh kan ngoten to, Pak. Mergo iku tarjih iku rajih marjuh. Rajih iki dalil sing dianggap paling kuat, marjuh dalil yo sahih tapi kekuatannya di bawah yang dianggap paling kuat, itu aja. Jadi dengan memilih ya mentarjih itu tidak membid'ahkan yang di bawahnya, kan seperti itu sebenarnya. Seperti itu, dan orang lain boleh memilih yang di bawahnya, yang menurut dia itu di bawahnya, seperti itu. Jenis tarjih, dipilih yang dalil paling kuat. Tapi menurut para ulama metode yang paling bagus ketika bisa maka itu dijamak, dikumpulkan. Jadi dalil yang bertentangan itu dikumpulkan sehingga nanti dipahami piye site dalil yang bertentangan itu ternyata tidak bertentangan. Nah, itu loh sebenarnya tugas kita seperti itu nggih. Karena ulama dulu yang berfatwa wajib bisa jadi mendapatkan dalil satu sisi, yang mengatakan tidak wajib mungkin sudah mendapatkan dalil
keduanya sehingga mengatakan tidak kafir. No. Yang jelas nggih, yang jelas apa itu ulama sepakat ketika meninggalkannya, baik meninggalkan maupun mengerjakan, tapi meyakini tidak wajibnya sholat, semuanya kafir. Dia tetap sholat misalnya, sholat 5 waktu, tapi dia gak yakin wajib, tetap dia juga kafir seperti itu. Apalagi yang tidak mengerjakan sholat itu. Yang jelas orang yang tidak mengerjakan sholat terancam neraka sakor kemarin itu. Gimana wis lorong iki? Terancam neraka sakor gitu. Nah, termasuk surat Al-Mudatsir nggih, yakni masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin nggih. Apa yang memasukkan kalian ke neraka sakor? Mereka mengatakan kami dulu orang-orang yang tidak sholat. Jadi ancaman orang yang tidak sholat neraka sakor. Meskipun terancam neraka sakor, ada hadis yang mengatakan insya'a adzabahu wa insya'a ghafarahu, jari Rasulullah. Ya, terus Rasulullah, nek Allah menghendaki, ya, Allah mengadabnya, ya ini dilebokno neraka sakor. Nek Allah menghendaki, Allah mengampuninya gak dilebokno neraka sakor. Lu maha luas Allah sik ngono, isih ono hadis sing kuwi nggih. Terus kemudian wong sing lalai di dalam salat nggih, maka terancam neraka well. Ini penting nggih, well nggih. Ini harus diulang-ulang. Ini penting sekali, jangan sampai kita masuk ning gone gara-gara dalil ini masuk ning kelompok takfiri nggih, mengkafirkan sembarangan itu. Karena dalil yang mengkafirkan itu jelas, sebagaimana yang pertama tadi, yakni apa? Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Perjanjian antara kami terus Rasulullah dan orang-orang musyrik adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Jelas nggih? Kafir nggih? Kafir kan ngoten. Nah, terus kemudian enek lagi inna bainar rajuli wa binasyirki wal kufri tarkas shalah. Iki ditakokno Pak Suratman kae, diwaca tarka atau tarku. Nah, iki bisa dua-duanya. Cuma hadise iku nek dipotong gak dikei inna, Pak, langsung bainar rajuli wa binasyirki wal kufri tarkus shalah. Tapi nek dikei inna berubah. Inna bainar rajuli wa binasyirki wal kufri tarkas shalah. Sebenarnya sama-sama bener nggih. Jadi sesungguhnya nggih pembatas nggih antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Berarti dia yang meninggalkan sholat dia musyrik kafir. Dalilnya jelas. Mulane wong-wong sing ngarani meninggalkan sholat kafir ku ngotot. Mergo dalilnya jelas memang. Dan buahnya ora kursa ithik. Dan buah banyak nggih. Dan banyak nggih, dan lain-lain ngonten mawon nggih, mungkin kepanjangan nggih. Nah, terus kemudian yang memalingkan mana? Piye sithik iku sing dimaksud kafir itu gak mutlak nggih. Yakni ketika dia mengingkari wajibnya sholat baru kafir. Nek gak mengingkari masih yakin wajibnya sholat cuma malas saja maka tidak kafir. Yang memalingkan mana? Yang memalingkan kemarin apa? Hadis tentang bitokoh yang pertama. Akih juga, cuma ini ada dua yang tak unggulkan. Yang pertama bitokoh. Bitokoh itu adalah orang yang dihisab. Terus kemudian ditunjukkan 99 catatan amal nggih. Yang semuanya itu amalan buruk, setiap satu catatan sejauh mata memandang semuanya amalan buruk, gak ono baike blas. Salat gak ono. Meneh liyane, mergo nek salate apik, liyane apik, salate elek, liyane elek kan. Meneh salat. Meneh liyane salat wae gak ono, gak duwe kaben blas. Terus kemudian didatangkan satu bitokoh nggih, sing isine la ilaha illallah, kemudian ditimbang ternyata abot bitokoh iki mau. Kemudian diampuni Allah masuk surga. Dia enggak punya amalan salat sama sekali, satu pun tidak pernah salat. Nek kita kan mungkin sing meninggalkan mungkin bar tau salat terus kemudian males terus gak salat misalnya ngono nggih. Futur misalnya gak salat, iku malah enek salate sakniki enggak pernah ada amalan salat. Ternyata diampuni Allah masuk surga. Ini dalil pertama sing kita unggulkan. Yang kedua, dalil dari Ubadah bin Somit, riwayat Imam Abu Dawud. Ini penting juga ini. Jadi dalil dari Ubadah bin Somit, riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan nek ulama ahli hadis mutaakhirin sing akhir yaiku sapa Syekh Nasiruddin Albani mengatakan sahih. Hadisnya piye? Hadisnya khamsu sholawatin katabahunallahu azza wa jalla 'alal ibad.
yakni sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan. Sholat 5 waktu tersebut kepada para hamba, yakni hamba-Nya Allah diwajibkan sholat 5 waktu. Faman jaa bihinna, barang siapa yang dia datang membawa sholat 5 waktu, yakni datang meninggal menghadap Allah, membawa amalan sholat 5 waktu, lam yudayyi minhunna, tidak menyia-nyiakan sholat 5 waktu, istighfafan bihaqihinna, apa itu dalam rangka dia ini tidak menyia-nyiakan, tidak menganggap remeh sholat 5 waktu. Ya. Jadi barang siapa yang datang membawa sholat 5 waktu, tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan sholat 5 waktu, kana lahu indallahi ahdan yudkhilul jannah, adalah baginya di sisi Allah janji masuk surga. Jadi wong nek wis salat 5 waktu tidak meremehkan salat waktu, dijanji Allah pasti masuk surga. Pasti. Ya, maka janji Allah itu gak ngarah diingkari. Janji baik gak ngarah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ancaman bisa diingkari, bisa dirubah oleh Allah. Ya, gak sido. Nek ancaman iso gak sido, nek janji baik pasti gitu. Iku rumuse nggih. Mengko nek janji baik gak pasti Allah nanti dolim. Adan yudkhilul jannah nggih. Dadi dijanji masuk surga. Terus kemudian wa malam ya'ti bihinna. Dan barang siapa yang tidak datang, yakni meninggal menghadap Allah tidak membawa salat 5 waktu, berarti gak salat blas, tapi Islam KTP lho, gak salat blas, syahadat tok nggih. Falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada baginya janji masuk surga. Allah gak janjeni. Pokoknya nek Islam gak dijanji masuk surga. Berarti bisa masuk neraka dulu. Mengko lanjutnya insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki Allah menyiksanya, yakni mlebu neraka sakor. Wa insya'a ghafara lahu, dan jika Allah menghendaki Allah mengampuninya, yakni masuk surga. Tuh. Berarti orang yang tidak membawa sholat sama sekali seumur hidup, hanya bawa syahadat saja bisa masuk surga. Nek bisa masuk surga otomatis bukankah kafir, bukan musyrik. Dan ini hadis sahih. Nah, nek kita meyakini orang yang meninggalkan sholat secara mutlak masuk kafir, maka hadis ini mau dibawa kemana? Gitu? Perkataan Nabi berarti kontradiksi pertentangan. Maka digabungkan maksudnya sing hadis wakih mau wong sing gak sholat itu kafir, maksudnya wong sing gak sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib baginya. Mengko nek gak ngono, nek mbok anggap sing penting ninggalno salat kafir, maka hadis ini dibuang. Sampean berarti tidak mengimani hadis ini. Ini juga perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jare Nabi, wong sing mati gak nggawa salat 5 waktu, insya'a adzabahu. Allah menghendaki Allah mengadabnya, wa insya'a ghafara lahu. Nek Allah menghendaki Allah mengampuninya. Lah inilah metode jamak Pak, dikumpulkan. Ini metode terbaik nih. Oh gak usah milih, pokoknya kafir aja ngono, gak bisa itu, karena ada hadis nek sampean pokoknya kafir, hadis ini sampean tidak akan mengimani hadis ini. Kenapa ulama dulu ada yang mengatakan kafir? Bisa jadi belum mendapatkan hadis ini ngoten loh, cuma wis kadung ditulis nek kitab terus diugemi terus, bisa jadi seperti itu. Wong wis ngandalno kitab iku terus tanpa melihat hadis yang sahih yang lainnya. Bisa jadi karena ulama itu juga manusia, bisa ada salahnya, bisa jadi salah ijtihad. Pada waktu itu tidak mungkin bisa disalahkan dan tidak pula dikatakan salah sebenarnya. Ijtihad itu nek salah tetap untuk ganjaran. Kan ngoten. Tapi nek wis ana hadis sahih yang memalingkan, kita harus memalingkan. Nah, jadi ini orang-orang di tengah kita sing gak sholat itu belum kafir. Engko dadi nek mati sik disolati dikubur nang kuburan wong muslim, anake oleh maris, bapake oleh maris itu. Nek sing mati anake. Tapi nek wis mbok anggap kafir, kowe misale bapakmu gak sholat tapi isih Islam KTP, mbok anggap kafir, sampean gak oleh maris, gak oleh mbok kubur ning kuburan muslim, gak oleh mbok sholati. Gitu loh. Nah, iki aku mantep banget, bahkan potongan videoku tentang iki boleh misalkan ono sing gak trimo, iki tak lapor nang nggone ustaz iki monggo kan ngono. Dan aku ya siap dapat jawabane kan ngono. Tapi kudu dijawab nganggo podo videone utawa teko langsung gak apa-apa aku. Misalnya ono ustaz sing gak trimo teko langsung monggo, utawa pakai video monggo. Kan ngoten ya. Ilmiah ngono lho. Jadi gak pokoke, ilmu pokoke wis gak cocok. Ya, pokoke enak ilmune. Mulane aku iku rata-rata iku
tak jamak